Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan guru yang saya hormati, pertama sekali tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini, mengisi waktu di sela-sela kesibukan kita dalam membagi pengisian jam pelajaran kita pada hari ini. Tentunya kebersamaan kita pada siang hari ini seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, dan saya yakin Ibu Bapak semua juga sudah tahu bahwa ini adalah dalam rangka peningkatan ya, ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang tentu ingin kita sepakati bersama berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, itu tentang kegiatan ini Kombel yang titik beratnya pada budaya positif ya. Bapak Ibu, ini semua sangat berkaitan dengan selain tugas kita dalam memberikan materi pembelajaran pada siswa. Rasanya tidak berlebihan kalau saya selalu berpesan dan selalu berharap untuk kita selalu meningkatkan kompetensi kita, karena bagaimanapun untuk saat ini ilmu itu akan selalu dan terus berkembang. Nah, karena itu saya juga berharap nanti Bapak Ibu, mari kita sama-sama memacu diri dalam rangka untuk menyongsong dan menyambut tuntutan yang memang pada hari ini sangat diharapkan kepada kita sebagai insan pendidik. Nah, karena itu saya ingin katakan, berbicara tentang Kombel ini tak lepas daripada kegiatan yang ada di PMM. Nah, karena itu juga saya mau mengajak kita bersama. Ya, saya mengajak Bapak Ibu, tadi juga saya diskusi dengan beberapa guru, dan kita juga belajar coba bandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada sekitar kita. Kita tak bisa menutup mata Bapak Ibu bahwa hari ini memang sekolah yang ada dekat kita merupakan saingan yang positif untuk SMP 2. Dan karena itu tidaklah terlalu berlebihan kalau saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita agar lebih aktif, lebih agresif, supaya kita tak terlalu jauh tertinggal. Intinya begini, setelah saya buka di PMM kita, saya melihat di situ Bapak Ibu, karena ini beberapa bulan ke depan saya juga ditagih untuk menyiapkan RHK itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kedepannya, walaupun RHK kemarin sudah saya sepakati. Nah, setelah saya melihat ya, karena kami bagaimanapun sebagai kepala sekolah saya juga melihat yang ada di sekolah lain. Nah, sepertinya saya hari ini ingin mengajak ibu bapak, coba kita tingkatkan lagi RHK kita itu. Ya, RHK namanya dia. Nah, memang kemarin kan kita habis standar minimalnya 32. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Kombel ini banyak hal lagi yang bisa untuk meningkatkan RHK itu. Dan saya mau, ayo Bapak Ibu semua, kita buat standarnya minimal kita punya 50 RHK. 50 RHK namanya dia, 50 poin ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu juga hari ini sudah kita mulai, tadi saya katakan di sela-sela kesibukan kita, susahnya kita untuk membagi waktu, susah kita untuk mengatur tempat. Tapi insya Allah setelah Desember nanti kita akan punya waktu longgar. Nah, di situ nanti kita coba tingkatkan lagi. Bagaimanapun tadi saya katakan Ibu Bapak semua, kita juga ingin sekolah kita semakin baik. Karena itu jangan hari ini kita terlena dengan standar minimal kita. Ya, jadi saya katakan tidak berlebihan. Ayo kita sama-sama Ibu Bapak kita tingkatkan lagi, tambah lagi. Ya, tambah lagi poinnya
Minimal kalau 50 tadi saya coba hitung sama Bu Yanti, kalau kita punya kegiatan kombel ini bisa 8 kegiatan itu sangat banyak itu. Ya Ibu ya, tolong ya semaksimal mungkin kita usahakan lah, karena ternyata yang kemarin kita aman-aman itu udah oke tuh. Udah oke, dan alhamdulillah kita yang hadir di sini bisa sama-sama, karena bagaimana ini kita dituntut sekarang. Saya yakin Bapak Ibu juga sepakat sama saya, bagaimanapun kita akan merasa iri juga kalau kita prestasi juga akan lebih baik. Itu semua juga akan dilihat. Nah, kalau hari ini sepertinya kalau dulu orang mengatakan kenapa SMP 2 itu hebat-hebat aktif dalam kegiatan karena gurunya muda-muda. Kalau tetangga kita, pokoknya SMP 1 itu gurunya guru-guru senior. Kalau sekarang kita imbang, ya balance, ya balance ya. Nah, karena itu kita melihat pada positif, saya rasa tak ada salahnya. Ya, kita jadikan itu sebagai cambuk, sebagai cemeti untuk bisa memacu kita ke arah yang lebih baik. Ya, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa tetap kita laksanakan. Ya, usahakan nanti saling berkolaborasi, saling berbagi. Saya sendiri juga sangat banyak kekurangannya. Nah, kita sama-sama. Semua itu insya Allah tak akan rugi karena berkaitan dengan ilmu kita. Ya, sangat banyak ilmu yang ada di PMM itu, salah satunya di Kombel ini. Kita aktif di sini paling tidak minimal kita tahu dengan berbagai macam strategi, bisa berkomunikasi yang bagus. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mensia-siakan apa yang kita siapkan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita kerjakan. Ya, untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita satukan tekad. Mudah-mudahan diawali dengan yang baik ini, ke depan kita akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan serta membuka acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Amin. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara kombel kita, yakni tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Purnama. Kepada Ibu Lia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah masih ada yang semangat dari Bunga Raya nih. Terima kasih Bu Tika. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua Kombel SMP Negeri 2 Siak, Mem Anti, dan Sekretaris Kombel SMP Negeri 2 Siak, Ibu Ismayani, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di sini masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di acara kegiatan Kombel, di mana materinya saya sendiri yang akan membawakan, yaitu tentang budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, sebenarnya acara dimulai ya. Sebelum saya memberikan materi, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, saya ingin saya ingin meminta maaf jika nanti di acara berlangsung banyak kekurangan dari saya dan
mungkin di acara nanti ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk saja langsung. Di sini sebenarnya ini saya memang benar-benar mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada ketua Kombel karena sudah memberikan wadah untuk khususnya untuk saya ya. Ini sebenarnya tugas saya guru penggerak, tapi mungkin kita bisa mengambil ilmunya bersama-sama. Di sini kita sama-sama belajar. Terlebih saya sebenarnya pengen banyak sekali belajar. Makanya saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak karena saya ngerasa banyak sekali kekurangan saya ketika saya mengajar, ketika saya bersosial kepada guru. Jadi ada kesempatan saya lakukan, saya ambil kesempatan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin berminat untuk CGP ya monggo gitu, karena banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari guru penggerak. Nah di sini saya ingin berbagi ilmu, kita sama belajar ya Bapak Ibu. Saya nggak ada untuk ngajarin Bapak Ibu enggak, karena Bapak Ibu tuh pasti udah jauh lebih hebat dari saya. Nah kita langsung masuk saja Bapak Ibu, budaya positif. Di sini saya Lia Purnama SPD, saya CGP angkatan 11 Kabupaten Siak. Kalau Ibu Munawaroh angkatan 10 dan insya Allah ntar lagi selesai Ibu Munawaroh. Kesini ya Bapak. Kok salah? Ice breaking. Oke. Saya kira ice breaking ya Bapak Ibu. Nah di ice breaking ini Bapak Ibu tuh cukup menyebutkan warna. Ya, menyebutkan warna yang ada di layar. Tapi serentak ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Merah. Ya benar, merah kan? 1, 2, 3. Kuning. Ya. Biru. Bapak Ibu di sini hanya disuruh mau apa tadi? Menyebutkan warna, bukan membaca. Oh, sudah habis. Oke, tepuk-tangan untuk kita semua. Ya. Jingga. Mana tadi ya? Coba. Biru. Oh, ya sudah, menurut kepercayaan masing-masing saja. Baik Bapak Ibu, kita masuk. Sekarang kita ke tujuan pendidikan. Ini Bapak siapa? Iya, Bapak GJT Bantar. Nah, Bapak kita ini dalam tujuan pendidikan dia mengemukakan bahwasannya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai bibit tanaman padinya. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, membantu mereka menebalkan garis lakunya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, begini Bapak Ibu, kita seorang guru ini tugasnya tidak mengubah anak, tapi kita menuntun. Jadi kita diibaratkan kita ini guru adalah seorang petani, kita menanam padi, maka yang besar nanti yang terbuah bijinya padi. Kita menanam padi, nggak mungkin kita manennya jagung, ya kan? Jadi kalau anak itu dari rumah padi, nggak mungkin dia pulang berubah jadi jagung. Artinya apa? Kalau misalnya anak itu bakatnya di mana? Misalnya dia bakatnya di kesenian, nggak bisa kita paksa anak kamu harus pintar nih matematika. Sedangkan dia nggak bisa. Dia basicnya itu, dia kemampuannya itu di kesenian. Maka kita harus paham betul nih. Anak tuh kan punya kemampuannya unik ya, beda-beda. Nah, jadi intinya kita di sini hanya menuntun anak, kita tidak memaksa anak. Tapi kita menuntun anak kemana dia mau, ya. Tapi masalahnya anak itu
nggak tahu kita arahnya kemana, ya main aja. Tapi mudah-mudahan anak kita enggak ya Bapak Ibu ya. Anak kita Masya Allah semua. Baik, lanjut. Nah, budaya positif. Ini di budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, itu tadi tetap berhubungan dengan tujuan pendidikan. Jadi budaya positif ini kita berpihaknya kepada murid. Jadi tidak kepada kita lagi. Kita maunya anak belajar, oh kamu harus mampu nih satu bab kamu harus menguasai, nggak bisa. Jadi kita harus berpihak kepada mereka agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nih, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah nilai kebajikan, ya. Salah satu nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Pancasila adalah salah satu nilai yang kita sebagai anut kita. Cerminan kita tuh mengarahnya ke nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, apa aja sih yang dipelajari budaya positif ini? Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Ini apa? Kebutuhan dasar. Oh ya, kebutuhan dasar manusia. Maaf ya, itu hanya SD kini sedikit tipis-tipis. Iya. Motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, jangan salah baca Bapak Ibu. Keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Nah, yang pertama kita tadi perubahan paradigma belajar. Jadi berubah ya, kurikulum berubah, paradigma juga berubah. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya pada tahapan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini kita pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya kita tahu, tapi di sekolah, di dalam kelas bagaimana? Sebenarnya hampir ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita melaksanakan itu ya. Iya, lanjut saja. Cobalah buka nih. Ada genggaman tangan. Mana dia? Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Coba Bapak Ibu, tangan kita digenggam, ya kan? Mengepalkan salah satu tangan dengan membayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dan perlu dijaga dengan sekuat tenaga, karena begitu penting bagi kehidupan Anda. Mungkin emas yang Bapak Ibu genggam atau berlian. Oke, tugas B-nya yaitu mencoba rekan Anda, teman Anda, mencoba membuka dengan segala cara, membujuk, menghardik, dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, mas, buka mas, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda mau membuka genggaman tangan tadi? Tidak. Siapa yang punya kontrol untuk membuka tangan ini? Contoh saya, misalnya saya genggam, saya dirayu, saya digoda, saya dikasih duit, mau 1 juta, mau. Kan yang mengendalikan saya sendiri. Kalau misalnya tawarannya cocok, saya buka. Kalau cocok tawarannya nggak sesuai, itu saya tidak mau buka, ya kan? Jadi tidak apa yang mengendalikan itu siapa? Kita dibujuk pun kalau kita tak mau, dia juga nggak akan terbuka. Oke, lanjut ya. Perubahan paradigma belajar. Nih, teori kontrol. Saya takut kalau ada ini. Iya. Ya, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nih, mengontrol murid. Bapak Ibu,
murid itu mau nggak kita kontrol? Iya, ada yang mau, ada yang enggak. Siapa yang punya kendali murid itu? Dia sendiri. Ya, jadi kita jangan terlalu anak itu gampang nanti saya bisa enggak. Kalau anak nggak mau dikontrol, kan dia yang mengizinkan diri dia untuk dia dikontrol sama orang, begitu. Begitu juga dengan kita. Nah, ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nih, penguatan positif bagus, ya kan? Karena kita memberikan penguatan. Tapi apakah dia akan bisa untuk jangka panjang? Kita selalu memberi penguatan kepada anak-anak terus? Tidak, ya kan? Karena penguatan itu kalau dari luar, tidak dari dirinya, maka dia akan ketergantungan sama gurunya. Kalau tidak dikasih penguatan, ya udah kayak gitulah lagi dibuatnya. Gitu. Nah, lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh, ini nggak bagus ya. Contoh kayak gini, kamu nih ya nggak mengerjakan tugas, ibu udah capek jelaskan, sampai keriput ibu jelaskan bibir ibu gitu kan. Kamu nggak mengerjakan, kasihan sama mamamu. Itu dia mau apa kan? Merasa bersalah anak tuh. Jadinya apa? Jadi dia ngerasa buruk dirinya. Gitu. Efeknya banyak. Dia jadi nggak percaya diri. Jadi dia membenci dirinya sendiri begitu. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wah, siapa sering buat ini? Saya. Ya. Kita karena merasa kita guru, kita lebih tua, kita lebih besar gitu. Jadi kita punya hak nih. Bahwasanya kita mengatur orang gitu kan. Sebenarnya kalau dia mau, kalau dia nggak mau, begitu. Jadi jangka panjangnya ini nggak bagus ya. Kalau untuk sementara boleh, tapi kalau untuk jangka panjang sepertinya tidak. Kok boleh lagi? Nah, lanjut kita yang disiplin positif. Disiplin, apa hubungan disiplin positif dengan tujuan pendidikan tadi? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi artinya gini, mereka melakukan itu atas dasar dia ingin sendiri melakukannya dengan nilai-nilai yang dia yakini. Begitu. Coba kita hubungkan ke tujuan pendidikan. Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini Bapak Ibu, nilai kebajikan universal ini salah satunya adalah nilai profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi contohnya begini, anak datang pagi lah misalnya, dia datang tepat waktu, dia melaksanakan itu, dia datang tepat waktu itu bukan karena takut dimarahin guru atau dia melanggar peraturan, bukan. Kita besok ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, nah ini sebenarnya materi terakhir. Sudah, thank you. Sudah selesai materi kita Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dengan materi budaya positif kita hari ini? Bu Mariam? Apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Nampaknya Bu Mariam masih memikirkan yang 2000 tadi. Ya, ada pendapatnya lagi? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Atau ada tambahan? Bu Munawaro ada tambahan mengenai budaya positif? Sharing aja. Penerapan budaya positif itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi harus kita bersama-sama pelan-pelan, ya kan? Jadi kita berkolaborasi dengan guru lain, ya dengan teman. Jadi kalau kita yang melakukannya sendiri, sedangkan teman kita tidak, itu susah. Jadi kita sama-sama. Gitu. Terima kasih. Tangan untuk Bu Munawaro. Ya, begitu ya. Jadi benar yang disampaikan Ibu Munawaro, kita tuh kalau ada melaksanakan sesuatu apapun itu tidak bisa sendirian, ya. Kita harus sama-sama melaksanakannya. Kalau kita ingin sekolah kita nih bagus, punya murid yang bertanggung jawab,
Ya kita semua nih guru-guru harus terlibat, nggak cuma Mem Anti misalnya, Ibu Ismayani teriak gitu, ayo tip sampah gitu. Kalau guru lainnya cuma kayak gini-gini aja, ah ibu tuh aja diri aja gitu. Jadi sama-sama kita berubah begitu. Saya dalam kelas tunjukkan bagaimana kita guru yang teladan untuk mereka meneladani kita. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu, kita ini sebenarnya bisa, ya, tapi mungkin kita belum tahu aja nih, gitu. Kita mau ngapain gitu, ya. Jadi memang kita ini harus banyak-banyak belajar lah. Banyak kok yang bisa kita dapatkan belajar itu nggak cuma misalnya dari PNM gitu kan. Kalau misalnya kita nggak sempat, kita bisa kok sharing sama teman sejawat, atau ke kepala sekolah, atau ke kurikulum. Kita tanya nih kita harus ngapain ya gitu biar anak nih kayak gini gitu. Jadi kita sama-sama membuka diri kita, ya. Kita mengubah pola pikir kita. Bahwasannya kita harus berubah, kita harus belajar. Jangan kayak ya udah gitu-gitu aja. Ya Bapak Ibu, tapi itu sebenarnya untuk diri saya sendiri sih. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu Rama, tadi Bu Rama jadi contoh. Ya, semoga dengan adanya kegiatan Kombel kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan ada implementasi kita nanti di dalam kelas kita agar kita menjadi guru hebat semuanya, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Bu Lia sangat hebat sekali. Semuanya itu menyangkut kita. Coba nanti Bu Lia yang segitiga restitusi itu coba di di share. Alangkah bagusnya kita menerapkan seperti itu. Kemarin di kelas 9 ya, sekarang 8 kemarin saya menerapkan seperti itu, enak siswa. Kalau gini enak loh Mem tak marah-marah. Kebetulan siswa itu mengejek kawannya sekelas, siapa namanya itu, Kasman sekarang. Jadi saya terapkan segitiga restitusi itu. Kebetulan di PNM ada itu yang disiplin positif. Nah, saya mengambil topik disiplin positif. Nah, salah satu aksi nyatanya itu buat video bagaimana menangani atau mengaplikasikan yang tadi itu ke siswa. Nyaman anak-anak. Nah, kita tidak mengajak, kita mengawankan. Yang tadi yang pertama itu kita mengawankan siswa. Mem gitu juga meluput. Mem kalau nampak kawan Mem itu yang agak itu mengejek, Mem gitu juga. Nah, sekarang menurut kamu itu bagus nggak? Kembalikan ke dia lagi. Enggak Mem, kenapa nggak bagus? Dia yang bercakap, gitu kan Bu Lia. Nanti akhirnya kira-kira apa yang kedepannya akan kamu lakukan kalau kamu jumpa kawan seperti itu. Nah, kita bukan memberi solusi, dia yang memberi solusi untuk dirinya, kita memberi memberi penekanan. Nah, itulah yang maksud itu. Nah, kalau kita semuanya betul kata Bu Munawarah, kalau kita berkolaborasi, kalau kita mempunyai ilmu tentang ini, insya Allah aman. Tapi sabar. Nah, saya terus terang kemarin hanya 1 kali. Nah, untuk ini tak bisa sekali itu lepas, nggak bisa, harus dikontrol terus. Jadi memang kalau penerapan, memang kalau kurikulum mereka ini tidak boleh punishment, tidak boleh reward yang seperti kamu didenda, kamu begini, kamu tidak boleh. Memang harus seperti ini, anak dimanusiakan. Nah, itu yang saya dapat. Nah, Bapak Ibu, di PNM itu sebetulnya topik sebanyak 43 itu ilmu kita semuanya itu. Saya dapat ini di topik disiplin positif karena kemarin pada waktu FHK dulu yang ada itu saya ambil disiplin positif. Nah, saya tengok materinya di PNM disiplin positif, dapatlah itu. Saya dengar materinya sudah ada modul tuh, banyak modul tuh, banyak ilmu tuh, banyak video tuh. Oh gini ternyata, oh gini ternyata. Sebetulnya di PNM tuh banyak sebetulnya ilmunya. Tinggal kita lagi mau nggak belajar, mau nggak buka PNM, mau nggak kita menerapkan. Nah, sebagian kita dan saya juga, kalau buka modul topik itu, dibuka videonya kita lari, barang bunyi sendiri.
Sebetulnya ilmu itu loh Bapak Ibu. Itu makanya itu dibuat yang topik itu, setiap modul itu, setiap topik tema itu 8 poinnya. Karena dianggap dia seminar. Jadi sekali lagi di situ ada asas belajar, nah ada apa ya, kurikulum merdeka. Kemudian kemarin saya sekarang baru ngambil modul tentang kriteria ketuntasan belajar KKM. Dulu kan KKM, sekarang KKTP namanya. Nah saya baru belajar tentang itu, ternyata ada semuanya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu membuka PMM dan kemudian membaca apa ya, melihat topik itu, mendengarkan, memahami topik semua modul-modul itu, Ibu guru, Bapak Ibu guru jadi hebat. Yakinlah saya bisa menjadi wakil kurikulum nantinya sesudah saya ini. Jadi bukalah PMM itu Bapak Ibu. Di situ ada semuanya. Ada asas belajar, diferensiasi tentang apa yang sekarang dibicarakan oleh Bu. Ini ada di situ. Terus saya tadi meriwain aja, oh iya ya, ini yang kemarin saya dengar. Oh iya ini saya kemarin dengar. Ada semuanya Bapak Ibu. Nah itu Bu, jadi sekali lagi kalau bisa nanti Bu Lia yang tentang segitiga restitusi itu, yang fase-fasenya pertama itu, yang pertama itu, yang kedua validasi, yang ketiga itu ya keyakinan itu riset. Mudah ya maksudnya satu kalimatnya. Memang gitu juga Bu, kok kita nggak boleh, kau gini kok nggak bisa. Kita bawa di Bekawan. Kalau sekarang anak sekarang tuh kayaknya anak emas, dia tuh dibawa Bekawan. Nanti dibawakan tuh, kalau dibawa Bekawan baru diikuti, baru diminta dianya tuh kalau berdasarkan yang disiplin positif yang diinginkan oleh Kementerian dan Pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Memang dijalankan susah, saya campur sekali, kemudian nggak sempat waktu saya lagi. Kalau dibiasakan itu enak, apalagi guru BK, wah memang nyaman kalau menggunakan kalimat yang 3 poin, 3 fase itu, gunakanlah kalimat itu, nyaman itu. Itu sekedar masukkan sedikit. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Ibu narasumber, Ibu Lia Purnama, dan tambahan dari Mem Anti. Kita kasih aplaus untuk acara kita hari ini. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu acara kita pada pagi hari. Ada tambahan Pak? Bapak? Ya. Makasih Bu Abdika. Tadi saya minta apa? Tambahan Pak. Ya. Bapak Ibu, pertama sekali rasa bangga saya, kabar terima kasih untuk narasumber kita Ibu Lia. Nah memang kalau udah masuk di CGP itu jelas selangkah dia lebih nampak maju, ya. Nah itu, mudah-mudahan ada yang ikut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, apa namanya ini, rasa yang ada di hati saya ini. Kalau di budaya positif ini memang semuanya bagus, ya, tergantung kita melaksanakannya. Bapak Ibu, kalau kita selusuri juga, apakah Ibu Bapak setuju sama saya? Enggak. Sebetulnya ada juga yang tak betul setuju di budaya positif itu. Tak betul itu bukan salah di sana, di kita menerapkannya. Ya, saya kasih contoh gini Bu ya. Ini menurut saya nih, ya. Karena jujur kalau saya katakan kebijakan Mas Najib itu juga tidak semuanya benar. Kalau saya, tapi saya ini orang bawah, ya. Tapi kita merasa semua. Jujur kita, entahkah kita salah menerapkannya, Allahu a'lam. Saya ambil contoh gini Bu Bapak ya. Ini saya minta waktu sedikit. Saya hanya berbagilah dari apa yang saya rasakan, karena bagaimanapun kalau untuk ukuran pengalaman mungkin kalau bahasa Melayu saya lebih banyak memakan asam garamnya. Nah, jadi semua itu berakar dari pengalaman. Saya tadi tertarik pada di pengantar atau di apa, pendahuluan tadi ya. Kita hanya menuntut anak sesuai dengan bakatnya, tetapi tidak bisa mengendalikan. Kalau kita selusuri dia bertentangan juga. Kita di SMP, ini
Ini mohon maaf ya, tapi ya di ekspos pula nanti. Kita di SMP tak bisa mengarahkan anak kita ke sekolah kejuruan. Nah, karena banyak betul tuh. Nanti tak marah nanti guru CGP ini. Tapi saya rasa gitu Bapak Ibu. Saya pakai pepatah Minang lagi. Ya. Alam takambang jadi guru. Saya bawa ke pepatah Melayu. Rebung itu kalau nak dibentuk dari bambu itu kan ada bentuk dari rebungnya. Jangan sudah jadi bambunya kita di petingnya. Memang kita perlu kita jadikan siswa. Tak kita bisa ini curhatan kita aja lah ya. Dia ini kalau salah saya mohon maaf ya. Tapi sudah nyala. Tapi ini sebenarnya. Jadi bagaimana kita menyikapi dengan acuan yang ada di sini di Budapest ini sangat bagus. Cuman apa pesan dari saya? Bapak Ibu, ayo kita sama-sama dengan pengalaman kita selama ini. Saya jujur dengan apa yang saya udah bilang tadi, saya ada tersinggungnya juga karena saya guru yang paling banyak menghukum siswa. Tersinggung dalam arti saya kok merasa, ya, ibarat orang tukang itu, orang tukang kan pakai benang untuk benang hitam itu untuk meluruskan. Yang merasa hitam punya memijak garis, saya memijak garis itu. Karena saya terkontaminasi dengan sistem pendidikan zaman kolonial. Ya, mungkin salah saya menyikapi. Nah, misalnya gini ya, saya ambil contoh tadi Bu ya. Apa nih? Proses kontrol guru. Kan ada 5 tadi, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada sebagai pembuat rasa bersalah, teman. Tadi kan ada disampaikan juga. Ini saya hanya kita ingin berbagi aja. Tak semuanya guru mengajak siswa sebagai teman juga benar dan juga. Tergantung pada siswa menyikapinya. Itu yang saya pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu guru. Saya punya guru SMA, saking dia menganggap saya sebagai teman, ya. Pas bulan puasa, di puasa terakhir dia ajak saya makan durian. Puasa terakhir loh, Bu. Laki-laki? Bukan. Iya, lagi puasa. Saya puasa terakhir, dia puasa terakhir karena pinginnya makan durian di Kampung Agam itu. Dia bawa saya, Amrin, saya mau makan durian. Kebetulan waktu itu kan mertua saya kan punya kebun durian. Saya minta izin lah, durian. Udah makan durian, apa bilang dia? Amrin, siap makan durian sudah merokok ada. Itu kan memang menganggap kita sebagai teman kan? Sudah makan durian, tengah hari. Bolong puasanya. Tidak 2 kali tindakan. Nah, itulah bagaimana kita menyikapinya tadi kan Bu. Di satu sisi mungkin orang mengatakan saya ini salah, saya nggak tahu saya salah. Di satu sisi saya menghargai dia sebagai guru saya. Dia menganggap saya sebagai temannya. Pak Amrin, kita ini kan tak sekolah. Dia lah rokok. Kalau makan durian memang saya berbuka, salah saya itu. Kalau merokoknya tidak. Nah, tergantung pada siswa menyikapinya ini. Kalau karakter siswa kita saat ini kita anggap sebagai teman dipijak ya kepada awak. Perlu kita menghukum siswa? Dia tak mau berdiara. Ini iya, kan kita dapat juga dari pengalaman Bu ya. Artinya bagaimana caranya tergantung kita untuk menyikapi, menyiasati dan melaksanakannya. Kita punya trik masing-masing. Saya sangat setuju dengan segitiga restitusi tadi itu. Ini saya sudah dapat sebenarnya sama Ibu Witri, kami juga diskusi karena betul dari siswaan. Dan itu mungkin kalau Ibu Bapak juga melihat, saya sudah mencoba. Ada juga guru yang mencoba. Siswa punya masalah tadi pas dia kawan pikir dia makan. Karena betul gitulah dia sebenarnya kita. Makanya kalau Ibu dengar, kalau saya jumpa siswa pas bel bunyi dia sudah makan, tunggu nak selesaikan makannya. Selesaikan minumnya, jangan dibuang sayang. Tapi kita kan juga manusia biasa. Kita juga tak sabar tengok itu setiap hari ya Bu Ana. Nah, yang berperilaku agak-agak itu dia orangnya kan. Tapi kita mencoba Bapak Ibu ya. Saya tak mengatakan kita mencoba bagaimana kita menyikapinya itu. Sebagaimana aja bagus ya. Semuanya bagus tergantung pada kita. Bak kata pepatah orang Eropa, mohon maaf Bu ya, alat kontrasepsi itu bagus ya. Bagus, saya sebut kondom lah gitu ya. Kita sudah orang tua semua. Tapi kalau itu kondom dipegang oleh anak yang masih remaja kan salah itu. Apalagi sekarang ada kebijakan pemerintah kita pulang.
mau dikeluarkannya siswa sekolah boleh menggunakan itu, kan luar biasa ini. Oke, jadi itu Bu ya, saya hanya membuat aja Bu ya, tak tahu apa yang saya bahas. Yang intinya saya mengajak Bapak Ibu, ayo semuanya ini kita sama-sama berbuat menurut kita itu yang baik. Kalau nanti ada salah menurut orang, kita perbaiki. Ya, jadi kita sama-sama berbuat demi untuk anak kita, dan kita berusaha supaya budaya positif ini baik buruknya itu tergantung pada orang yang melaksanakannya. Parang itu bagus Bu kalau dipegang oleh petani, tapi parang itu tak bagus kalau dipegang oleh perampok. Nah, dalam namanya dia Bu ya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu atau ada yang mau ditambahkan? Tidak cukup. Baiklah, terima kasih kita ucapkan hamdalah untuk acara kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai moderator, bila ada kesalahan atau penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak Ibu, pengumuman yang biasanya saya tunggu-tunggu gitu ya, kita tunggu-tunggu. Jangan pulang dulu ya, karena Bapak udah pesan nasi. Udah datang nasinya, Udah datang nasinya? Mana? Oh udah. Oh ya, bawa sini tolong. Yang Ibu Muna, tolong ya. Aksennya mana? Selamat pagi Hilda. Apa kabarnya Hilda? Baik, sehat Hilda? Alhamdulillah. Hilda, Ibu ada catatan kelas 85 membawa manggar. Sepertinya Hilda belum membawa manggar. Apakah benar Hilda? Benar Bu. Benar. Kenapa Hilda? Tertinggal. Kenapa tertinggal? Saya lambat bangun Bu. Lambat bangun. Kamu tahu itu salah? Tahu Bu. Tahu. Hilda, berbuat salah itu nggak apa-apa, karena memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi di sini Ibu manggil Hilda untuk kita menyelesaikan masalah ini. Ya Bu. Tapi Ibu mau tahu, Hilda pasti punya alasan kenapa Hilda tidak membawa manggar. Karena saya main HP terlalu malam Bu. Terus paginya Hilda bangun jam berapa? Jam Pasti punya alasan kenapa Hilda melakukan itu, nggak bawa manggar. karena saya telat bangun Bu. Orang tua saya sibuk. Orang tua kamu sibuk, Iya. jadi nggak ada yang bangunin Hilda pagi. Saya sedih Bu. Karena nggak ada yang bangunin. Tadi malam jam berapa Hilda tidur? Jam 10 Bu. Orang tua Hilda apakah tidak ada ini menyuruh Hilda tidur? Tidak Bu. Tidak ada. Tidak. Jadi tadi pagi terburu-buru. Iya. Jadi kamu merasa sedih. Iya Bu. Ya, terlihat kamu merasa sedih. Tapi dengan perbuatan kamu tahu kan, kita belum bisa lagi membuat manggarnya hari ini karena Hilda belum membawa manggarnya. Nah, Hilda tahu keyakinan membuat manggar kali ini. Tahu Bu. Apa itu Hilda? Jika tidak membuat di hari Senin, di hari Selasa dikalikan 2 Bu. Iya, apakah perbuatan Hilda sudah mencerminkan keyakinannya? Belum Bu. Belum. Hilda mau untuk memperbaiki masalah ini. Mau Bu. Apa yang harus Hilda lakukan? Membawa manggar. Iya, membawa manggar. Sebanyak berapa Hilda? 10 Bu. 10. Karena kan Hilda membawanya di lebih hari Senin ya. Iya. Terus
Apalagi Hilda yang bisa Hilda buat biar Hilda besok gak buru-buru lagi? Bangun tidur cepat Bu. Tidur cepat, iya. Jangan main HP sampai malam ya. Tidur cepat jam 9 biar bangunnya pagi, sholat subuh, biar sekolahnya gak buru-buru ya. Oke, buat alarm di HP-nya. Iya. Ya udah. Besok jangan lupa dibawa ya. Silakan Hilda masuk ke dalam kelas lagi. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Lia, sekarang saya tidur cepat dan bisa bangun pagi, sehingga saya bisa membawa Manggar ke sekolah. Terima kasih Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi tahu kenapa ini dipanggil. Oh, dia disuruh juga. Udah benar dari ketua kelas. Katanya Lutfi tadi pagi tidak melaksanakan tiket ya. Iya, kenapa Lutfi? Karena saya mengerjakan PR di sekolah. Lutfi tahu saya Lutfi salah. Ya Lutfi berbuat salah itu wajar-wajar saja. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kadang yang ibu panggil di sini dia ibu ingin menyelesaikan masalah Lutfi. Kalau boleh tahu kenapa alasan Lutfi tidak melaksanakan tiket? Kenapa Lutfi mengerjakan PR di sekolah? Kemarin beli di sana, kalau nggak di sana. Kemarin aku baru 5.000. Apa Lutfi tidak sempat mengerjakan di rumah? Kenapa nggak sempat mengerjakan di rumah? Lupa. Lutfi tahu keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas, kalau Lutfi tahu apa saja. Apa Lutfi mengerjakan tugas tepat waktu? Ya. Menghargai dan belajar dengan aktif. Belajar dengan aktif. Melaksanakan tiket kelas. Kemudian Lutfi apa yang tidak Lutfi kerjakan? Iya benar. Jadi Lutfi mau nggak memperbaiki masalah ini? Bisa makan ayam penyet di luar. Dengan cara apa Lutfi memperbaikinya? Ayam yang ada aja. Iya. Jadi Lutfi mengerjakan PR-nya di mana? Di rumah. Lutfi hari ini pulang sekolah nanti tiket kelas lagi ya. Ya udah, Lutfi silahkan masuk ke dalam kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi kelas 85. Setelah saya berdiskusi dengan ibu wali kelas saya, yaitu Ibu Lia Purnama, untuk menyelesaikan masalah saya sekarang jadi mengerjakan PR di rumah, sehingga saya bisa melaksanakan piket pagi. Terima kasih Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.